penambahan pemain yang memiliki skill dan mumpuni untuk di timnas itu kebutuhan. Setuju. Kebutuhan timnas. Nah, tentu kebutuhan kita itu akan kita cari dari segala sudut pandang, sudut dunia manapun selama itu memenuhi syarat. Maka salah satu jalan yang dilakukan oleh 3 penyerang keturunan yang jadi buruan PSSI untuk perkuat timnas Indonesia, nomor 1 top skor Liga Belanda. This is female supporter for away. Bagus katanya. Kiper Martin Paes sudah tiba di Indonesia sebelum memperkuat timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Kabar baik, bomber maut Jepang Ayase Ueda absen lawan timnas Indonesia. Tiga penyerang keturunan yang jadi buruan PSSI untuk perkuat timnas Indonesia, nomor 1 top skor Liga Belanda. Sebanyak 3 penyerang keturunan yang menjadi buruan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan beberapa penyerang yang masuk radar PSSI masih dalam proses. Ya, kita tetap dalam proses, striker kita masih dalam proses, kata Yunus Nusi kepada awak media. Kami belum bisa mengumumkan namanya. Sebab, kita agak menemui beberapa hambatan untuk mencari striker yang berdarah Indonesia, lanjut mantan anggota Exco PSSI ini. Meski tidak mengungkap siapa saja penyerang yang dalam proses, sudah dapat diterka siapa-siapa saja penyerang yang dimaksud Yunus Nusi. Siapa saja? Yang pertama ada Mauro Zijlstra, FC Volendam U21. Dalam beberapa kesempatan, Mauro Zijlstra mengaku sudah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI. Pernyataan itu pertama kali diungkapkan Mauro Zijlstra medio Agustus 2024. Namun, hingga PSSI memperkenalkan Mees Hilgers, Eliano Rejders, sampai Kevin Dix sebagai calon pemain timnas Indonesia, Mauro Zijlstra tak kunjung mendarat di tanah air. Saat ini, Mauro Zijlstra berstatus penyerang FC Volendam U21. Berusia 19 tahun dengan tinggi badan mencapai 188 cm, Mauro Zijlstra muncul sebagai bomber mematikan timnas Indonesia. Mengutip dari laman Transfermarkt, Mauro Zijlstra telah mengemas 2 gol dan 1 assist dari 3 penampilan bersama FC Volendam U21. Yang kedua ada Ula Romeni. Sejak Maret 2024, PSSI sudah mendekati penyerang FC Utrecht yang satu ini. Namun, sampai sejauh ini Ula Romeni belum mengiyakan gabung timnas Indonesia sekalipun sudah dibujuk sang rekan, Ragnar Oratmangoen. Bersama FC Utrecht musim ini, Ula Romeni tampil oke. Dari 9 laga Eredivisie 2024 hingga 2025, pesepak bola 24 tahun ini mengemas 2 gol. Yang terakhir ada Miliano Jonathans saat ini berstatus runner-up top skor Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Dari 13 laga bersama Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, Miliano Jonathans mengemas 8 gol dan 3 assist. Pesepak bola 20 tahun yang biasa beroperasi sebagai winger kanan ini hanya kalah 1 bola dari top skor sementara yang bermain untuk SC Telstar, Zakaria Edah Chouri. Miliano Jonathans mengaku sudah dihubungi PSSI dan akan mempertimbangkan tawaran tersebut.
Martin Paes sudah tiba di Indonesia, mau liburan di Bali. Kiper Martin Paes sudah tiba di Indonesia, Rabu 6 November, sebelum memperkuat timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain FC Dallas ini tiba lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan PSSI. Rencananya para pemain timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan sebelum melawan Jepang pada 10 November. Dalam video dan foto-foto yang beredar luas di media sosial, Paes terlihat menyempatkan diri berfoto dengan penggemar di bandara. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji, membenarkan Martin Paes sudah tiba di Indonesia. Sumarji mengatakan Paes memutuskan datang lebih dulu untuk liburan di Indonesia. Martin Paes mau liburan dulu ke Bali, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com pada Rabu sore soal alasan Paes datang lebih awal dari jadwal pemusatan latihan timnas. Pertandingan timnas Indonesia kontra Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November. Setelah itu tim Garuda akan menjamu Arab Saudi pada 19 November. Saat ini Indonesia menempati peringkat kelima klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 4 pertandingan, tim asuhan Shin Tae-yong sekali kalah dan 3 kali imbang. Dengan tersisa 6 pertandingan lagi, Indonesia harus memanfaatkan semua laga kandang. Karena itu laga melawan Jepang dan Arab Saudi sangat penting untuk mengamankan posisi. PSSI menargetkan minimal timnas Indonesia finish di posisi 4 besar. Kehadiran lebih awal Paes jadi kabar menggembirakan. Kiper utama timnas Indonesia ini bisa beradaptasi dengan cuaca Indonesia sehingga bisa maksimal dalam 2 laga itu. Kabar baik, bomber maut Jepang Ayase Ueda absen lawan timnas Indonesia. Bomber maut timnas Jepang, Ayase Ueda, dipastikan absen melawan timnas Indonesia. Pihak klub, Feyenoord Rotterdam, mengonfirmasi stikernya akan menepi hingga akhir 2024. Ayase Ueda tidak akan beraksi tahun ini. Sang penyerang tengah berjuang melawan cedera kaki bagian atas yang akan membuatnya absen setidaknya hingga jeda musim dingin, tulis keterangan resmi Feyenoord, dikutip pada Rabu, 6 November 2024. Ueda mendapatkan cedera setelah pertandingan kandang Feyenoord versus Ajax Amsterdam, Kamis 31 Oktober 2024. Penyerang kelahiran Ibaraki itu harus digantikan lebih awal pada pertandingan tersebut. Feyenoord pun menelan kekalahan dari Ajax 0-2 dalam laga klasik tersebut. Setelah melalui pengecekan medis, klub mengonfirmasi Ueda harus absen hingga jeda musim dingin. Sementara itu, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu sebelumnya sudah meragukan Ueda akan tersedia untuk Samurai Biru saat tandang ke Indonesia. Ketakutan itu pun kini menjadi nyata. Saya belum bisa mengumpulkan informasi yang akurat, tapi dari apa yang saya lihat dari pertandingan, itu cedera hamstring, jadi saya rasa dia tidak akan dipanggil untuk pertandingan berikutnya, ujar Moriyasu. Absennya Ueda tentu sedikit melegakan. Striker berusia 26 tahun itu punya pengalaman 2 kali menjebol gawang timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 yang berakhir dengan skor 3-1. Ditambah lagi, Ueda tengah garang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday 4 putaran 3, ia membukukan 8 gol untuk negaranya. Absennya Ueda sebetulnya tak terlalu memusingkan Moriyasu. Sebab, Jepang memiliki striker tajam lainnya dalam diri Koki Ogawa yang juga merumput di Belanda bersama NEC Nijmegen. Rekan setim Kelvin Verdong tersebut sudah mengoleksi 7 gol dalam 7 laga bersama timnas Jepang. Bahkan, 4 gol diantaranya dibukukan Ogawa di kualifikasi Piala Dunia 2026.